Kemudian juga akidahnya adalah akidah yang anti TBC. Karena di dalam akidah di Muhammadiyah sejak awal itu adalah memberantas TBC, bukan ngaji malah untuk nguri-uri TBC, bukan. Demikian pula dalam ibadahnya itu menggunakan dalil-dalil yang sahih, bukan malah kemudian mempromosikan dalil-dalil yang dhaif, dalil-dalil yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Di video kali ini kita akan membahas mengenai dua akidah organisasi terbesar di Indonesia, yaitu akidah Nahdlatul Ulama dan akidah Muhammadiyah. Apakah sama, apakah beda? Mari kita simak video ini, dan apakah Muhammadiyah sama seperti Salafi yang sering orang-orang Salafi katakan. Oke kawan-kawan, langsung saja kita simak video ini sampai akhir. Tahu sebetulnya apakah kedua ulama ini akidahnya beda atau sama, ya? Nanti poin-poin pentingnya apa yang bisa kita pelajari, kita ambil pelajaran tentang tauhidnya ya, atau akidahnya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhai. Kita niat tolabul ilmi, mendalami ilmu agama, insya Allah. Baik, sudah siap ya jamaah ya? Insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita perkenalan dulu ya dengan dua ulama ini. Pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu ta'ala. Nanti yang kedua Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Yang pertama itu sebelah kiri itu Kiai Haji Ahmad Dahlan Pak ya. Ya, yang sebelah kiri. Adapun yang sebelah kanan itu adalah foto Kiai Haji Hashim Asy'ari ya, rahimahumullahu ta'ala jami'an. Nah, ini Kiai Haji Ahmad Dahlan masih muda ya, Masya Allah ya. Kalau ini Kiai Haji Hashim Asy'ari ya. Baik, kita perkenalan dulu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Yang pertama, nama asli beliau itu Bapak Ibu sekalian sebetulnya adalah Muhammad Darwis. Ketika lahir Pak, orang tua beliau memberi nama Muhammad Darwis. Terus kenapa bisa berubah nama menjadi Ahmad Dahlan? Beberapa sumber menyebutkan beliau itu dulu ketika ngaji Pak, belajar ilmu agama di Mekah, salah satu guru beliau itu merubah nama beliau menjadi Ahmad Dahlan. Alasannya gara-gara beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan ini Pak ada kemiripan dengan mufti Mekah waktu itu. Ada sedikit kemiripan ya, wallahu alam kemiripan dalam segi apa, wallahu alam. Mirip dengan mufti Mekah yang bernama Syekh Ahmad Zaini Dahlan ya. Mufti Syafi'iyah Pak waktu itu ada di Mekah ya, ulama besar mufti Syafi'iyah namanya siapa? Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan. Nah, karena ada kemiripan dengan mufti ini, maka beliau namanya itu Ahmad Dahlan, diambil awal sama akhirnya saja ya. Zaininya enggak dipakai ya. Karena tadi Syekh tadi namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan ya. Jadi gara-gara ada kemiripan, kata guru beliau begitu. Jadi dirubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Beliau lahir 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta. Ya. Ada orang Jogja sini? Ada ya? Masya Allah ya. Dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923 juga di Yogyakarta. Berarti berapa tahun Pak umur beliau ini Pak? Kurang lebih 55-an ya. Ya, 55 atau 56 tahun ya. Baik, dan beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah itu pada tanggal 18 November 1912 ya, di Yogyakarta. Ya, mendirikan Muhammadiyah itu di Jogja. Lahir di Jogja, meninggal di Jogja ya. Dan beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah juga di Jogja. 1912 Pak. Ingat-ingat ya, Muhammadiyah itu berdiri 1912 ya, Masya Allah sudah lama sekali Pak ya, 1912. Baik, ini Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Kemudian yang kedua Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari ya, kita nyebutnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, biasanya disingkat begitu ya. Nama lengkapnya Muhammad Hashim Asy'ari
Lahir 14 Februari 1871 di Jombang. Ya, Jombang ini mana Pak? Jawa Timur, ya Jawa Timur. Kalau tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, Jogja ya. Wafat 25 Juli 1947 di Jombang juga ya. Berapa umurnya berarti jemaah? 70-an ya, lebih ya, 76 ya. Iya ya Allah, lebih panjang umurnya ya. Kalau tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan kurang lebih 55 tahun ya. Kalau beliau ini 75 atau 76 tahun, Masya Allah ya. Mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama di Surabaya Pak. Kalau Muhammadiyah tadi di mana? Di Jogja ya. Kalau NU itu didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Kalau Muhammadiyah tadi berapa? 1912 ya. 1912 benar ya tadi ya? Mana tadi? 1912. Ya benar 1912. Kalau NU 1926 ya. Selisih berapa tahun itu? 13-an ya? Ya kurang ya. Ya. Ya Masya Allah ya. Lebih tua Muhammadiyah berarti ya. Masya Allah, lebih tua Muhammadiyah baru kemudian NU ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak Ibu sekalian, pendiri Muhammadiyah dan pendiri NU itu dulu pernah sama-sama nyantri di daerah Semarang Pak, yaitu di pesantren Kiai Haji namanya Soleh Darat. Kiai Haji Soleh Darat. Darat itu nama apa ya? Nama daerah di Semarang Pak. Darat itu, makanya beliau dikenal sebagai Soleh Darat. Kiai Haji Soleh Darat. Sama-sama nyantri di situ Pak. Mbah siapa tadi? Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Waktu mudanya ngaji di sana Pak, di pesantren di daerah Semarang sana itu. Ya, di bawah pimpinan siapa? Kiai Haji Soleh Darat. Soleh Darat itu luar biasa Pak, ulama besar, penulis kitab-kitab juga beliau itu Pak. Mensarah kitab Al-Hikam juga itu. Ya, mensarah kitab Al-Hikam yang dalam ilmu tasawuf atau ilmu akhlak ya. Masya Allah ya. Jadi pernah nyantri sama-sama nyantri di Semarang ya. Bahkan beberapa kisah disebutkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kalau memanggil Kiai Haji Ahmad Dahlan Pak, itu Mas ya. Kan lebih tua ya, lebih tua ya. Ya, Mas Darwis Pak, panggilannya itu Mas Darwis ya. Beberapa sumber menyebutkan begitu ya. Panggilan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu Mas Darwis waktu mudanya begitu ya. Baik. Jadi nyantrinya bareng Pak ya, bahkan ke Mekah juga belajarnya di sana juga bersama-sama di sana. Artinya gurunya sama Pak, gurunya sama. Di Indonesia sama, di Mekah waktu belajar di Mekah juga sama, Masya Allah ya. Jadi sanad keilmuannya itu apa istilahnya ya, mutasil ya, bersambung sama lah intinya ya. Nggak tahu sekarang masih sama nggak ya pengikut NU dan Muhammadiyah nih. Wallahu alam ya, wallahu alam. Baik, kita akan bahas satu-satu jemaah ya. Cukup ya perkenalannya ya. Yang pertama, mari kita pelajari bagaimana akidah Kiai Haji Ahmad Dahlan terlebih dahulu ya. Kita dahulukan beliau karena beliau tadi lebih tua ya, lebih sepuh ya. Tahun berapa beliau tadi Pak? Ya, oke, dilihat cek sendiri nanti ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan jamaah, beliau punya kitab judulnya Aqaidu Al-Iman. Ya, saya punya kitabnya Pak, PDF tapi ya, wallahu alam sudah dicetak atau belum ya. Saya mendapatkan kitab ini Pak dari para ustadz yang ada di organisasi Muhammadiyah. Jadi saya punya kawan, punya teman ustadz yang aktif di Muhammadiyah. Beliau Al-Ustadz Muhammad Rifki Ar-Riza, LCMA. Beliau yang memberitahu saya Pak bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu punya karangan, punya tulisan sendiri, kitab namanya Aqaidul Iman ya. Tetapi jamaah perlu kita sampaikan juga bahwa kitab ini sebetulnya naskahnya Pak ya, tulisannya asli itu, naskahnya itu didapatkan dari murid beliau, muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi yang nulis bukan langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, kita harus jujur nih mengatakan yang menulis kitab itu bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi murid beliau. Namanya siapa Pak itu? Siti Wasilah atau Ummu, ini ejaan zaman dulu Pak ya. Saya ngikuti yang di buku aslinya begitu Pak, di kitab aslinya. Ummu Uswatun Hasanah ya. Bacaannya Ummu Uswatun Hasanah. Ya, perempuan beliau ya.
beliau adalah muridnya siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau Pak yang mendengarkan ceramahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mengajar atau ngisi ceramah gitu ya. Nah yang mencatat itu beliau Pak, uswatun hasanah itu. Jadi sekali lagi beliau mengumpulkan pemikiran atau pengajaran yang disampaikan oleh siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Makanya kitab itu bukan langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan yang nulis, bukan. Tapi siapa? Murid beliau. Ditulis beliau ya. Ya kayak kita nih Pak, saya ngajar, mungkin ada sebagian jamaah yang nyatet. Oh Ustadz Ajib ini pernah nyampein ini ya gitu loh Pak. Dikumpulkan oleh sang murid begitu. Paham ya? Nah naskah itu Pak kemudian diambil, dikoreksi oleh murid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang lain. Namanya siapa itu? Raden Haiban Hajid. Tuh di cover kitabnya itu ada itu, yang paling atas ya. Iya. Apa itu? Kawet Dalaken gitu kan. Dening Raden Haiban Hajid. Ini juga muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan Pak. Murid langsung Pak, ring satunya ini Pak. Murid langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi dua murid ya. Satu murid tadi yang mencatat, terus satu murid lagi yang mengoreksi Pak. Ya. Nah naskah itu kemudian Pak distorkan Kak kepada putra langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama siapa? Haji Sirot Dahlan. Namanya mirip dengan bapak beliau ya, orang tua beliau. Kiai Haji Ahmad Dahlan punya putra, punya anak namanya Haji Sirot Dahlan. Beliau Pak yang memberi izin, benar ini adalah ajaran bapakku, istilahnya gitu Pak. Benar ini adalah akidah yang disampaikan oleh orang tuaku. Ya. Jadi insya Allah Pak ini kitab ini valid, benar-benar ajaran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pengakuan dari murid-murid beliau, apalagi ada putra Kiai Haji Ahmad Dahlan di situ ya. Sepakat Pak ya sampai sini ya. Ya, jadi ini sebetulnya kitab ditulis oleh murid beliau dinisbatkan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Begitu. Yang nulis bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan langsung ya. Awas ya. Tidak langsung ditulis oleh beliau, tapi oleh murid-murid beliau yang mengumpulkan hasil ceramah atau mengajarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik. Sekarang kita lihat Pak. Jamaah sudah punya PDF-nya belum? PDF kitab ini? Belum ya? Nanti saya share ya ke DKM ya. Nanti biar dibagikan. Dan kitabnya berbahasa Jawa Pak. Bukan bahasa Arab, berbahasa Jawa ya. Karena dulu ngajarnya pakai bahasa Jawa di Jogja itu mungkin ya. Nah isinya begini Pak. Saya ambilkan di halaman 10 ya. Nanti Anda baca sendiri kitab aslinya langsung Pak, PDF-nya. Berbahasa Jawa dan ejaannya masih ejaan zaman dulu. Saya agak kesulitan bacanya Pak. Nanti tolong dikoreksi Pak ya kalau salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Aqaidul Iman yang dinisbatkan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi ada tanya jawab gitu Pak. Kepriye itu kepriye Pak bacanya ya. Huruf J dibaca Y ya, ya kan benar ya? Kepriye tegese ngimanake Gusti Allah ya. Dijawab tegesipun ngimanaken Gusti Allah punika ngastoaken saestonipun Gusti Allah punika kagungan sifat 41. Bener Pak ya? Ya. Kaperang dados 3 20 20 ya. 20 sifat wajib, 20 sifat muhal itu mustahil, lan 1 sifat jaiz. Allah. Ini Pak akidah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang diterima oleh murid-murid beliau tadi itu. Ternyata beliau kalau ceramah atau ngajar menyampaikan tentang pembagian sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Dan 3 ini Pak, 3 pembagian ini, sifat wajib, mustahil, dan jaiz, itu dalam rangka apa tadi? Ngimanake Gusti Allah. Beriman kepada Allah. Masya Allah. Jadi caranya beriman kepada Allah Pak, menurut versi Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya Anda harus belajar dulu sifat 20 itu wujud kita mbakok sampai mutakal liman. Sifat mustahil harus Anda kuasai. Sifat apa lagi? Jaiz juga harus Anda kuasai. Itu baru Anda sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata Pak yang ngaji sifat 20 enggak hanya kita Pak ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu dulu beliau ngaji sifat 20, ngajar sifat 20 juga begitu. Masya Allah ya. Nah, lanjut dulu ya, lanjut ya. Sifat nafsiyah punika wonten setunggal.
Nggih punika apa itu bacanya? Wujud ya, wujud. Maknanipun wonten ya. Wujud itu ada Pak ya. Wonten itu ada. Sifat salbiyah wonten 5, wonten gangsal ya. Ya benar gangsal Pak ya, 5 ya, gangsal. Kidam dihin tanpa kawitan, bakok langgeng tanpa pungkasan, mukhalafatu hulil hawadisi ya. Apa itu? Jumenengipun mana Pak? Nulayani datang sedaya ingkang enggal ing dalam zat sifat lan pendamelipun. Qiyamuhu binafsihi jumenengipun Gusti Allah kelawan zatipun piyambak boten manggen lan boten dipun damel. Wah ini luar biasa Pak. Saya tercengang Pak. Beliau ketika menerjemah qiyamuhu binafsihi Pak. Perhatikan di situ. Boten manggen. Apa artinya Pak? Boten manggen? Tidak bertempat Pak. Ini akidah salaf Pak, yang selama ini kita pelajari di majelis-majelis ilmu di sini, di masjid tercinta kita Jannatul Firdaus, mulai dari akidah para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in, 4 mazhab sudah pernah kita sampaikan. Seluruh ulama salaf sepakat Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Silahkan ditonton lagi Pak ya, channel kita ya di Jannatul Firdaus. Kajian-kajian kita di awal-awal itu sudah semuanya kita bahas Pak. Sudah banyak nukilan bukti yang kita sampaikan bahwa ulama salaf itu keyakinannya apa? Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Kalau versinya Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan, boten manggen. Nah, ada orang Jawa di sini? Boten manggen itu apa artinya? Tidak bertempat Pak. Ini akidah Kiai Haji Ahmad Dahlan Pak, pendiri Muhammadiyah ya, karena memang qiyamuhu binafsi begitu Pak. Nanti kalau kita belajar secara rinci, salah satu makna qiyamuhu binafsi memang itu Allah tidak butuh tempat ya, boten manggen ya. Nah ini kalau baca Jawanya kok pusing Pak ya, langsung baca terjemahnya saja ya. Difoto dulu buat bukti ya bahwa ini adalah tulisan dari murid-muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menulis ajaran pemikiran atau bahan materi pengajarannya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Baik, itu di halaman 10 nanti dicek saja Pak di kitabnya langsung ya. Kitab Aqaidu Al-Iman ya. Ini kitab ini saya dapatkan langsung Pak dari Ustadz Muhammadiyah tadi Pak. Ya, alhamdulillah ya. Nah, kita baca terjemahnya saja Pak. Ini. Jadi apa yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi, pertama, bagaimana maksud dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dijawab, maksud dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 41 sifat. 40 sisi tadi Pak ya. Terbagi menjadi 3. Ada yang sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz. Sifat wajibnya berapa Pak? 20. Mustahilnya otomatis 20. 20 tambah 20 kan 40. Tambah 1 sifat jaiz 41. Ya. Nanti ada yang menambahkan pelajaran 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, 4 mustahil bagi Nabi dan Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. 4, 4, 1, 9. 41 tambah 9 50. Maka disebut dengan aqaid 50. Akidah 50. Iya, di zaman itu di kampung-kampung bilangnya aqaid 50. Yuk ngaji yuk. Ngaji aqaid 50. Aqaid itu akidah, 50 itu 50 ya. 50 itu 50 Pak bahasa Jawanya ya. Masya Allah ya. Itu berarti mendalami ilmu tentang syahadat pertama 41 sifat, dan mendalami syahadat yang kedua itu Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu baru Pak sempurna, itu mantap ya. Dan ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan menyampaikan kepada kita, kalau mau beriman kepada Allah, Anda wajib tahu itu sifat wajib yang 20, sifat mustahil yang 20, dan sifat jaiz. Insya Allah Pak, di majelis kita ini nanti ke depannya kita akan bahas satu-satu itu Pak. Sifat wujud, nanti dalilnya apa, keterangannya bagaimana. Kita bahas satu-satu Pak. Sifat qidam, dalil Quran hadisnya apa. Itu dalilnya Quran hadis semua Pak. Bukan hasil pemikiran semata akal manusia, enggak. Ya, itu dibimbing dari wahyu juga, disimpulkan dari Al-Quran dan hadisnya.
Karena kan ada yang menuduh Pak ya, mohon maaf ya. Ada sebagian kalangan yang menuduh, enggak semuanya ya, mungkin oknum saja sih. Ada beberapa kalangan tuh yang menganggap sifat 20 ini ajaran filsafat katanya gitu. Ilmu yang haram. Nah, itu enggak benar itu Pak. Justru sifat 20 ini Pak, kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Nanti kita buktikan, kita belajar itu satu persatu ya. Mungkin pertemuan berikutnya insya Allah. Baik. Jadi pesan yang disampaikan Ki Haji Ahmad Dahlan apa Pak? Pertama, kalau mau beriman kepada Allah, maka kuasai 3 sifat. Pertama sifat wajib, kedua sifat mustahil, dan ketiga sifat jaiz. Nah gini, kesimpulannya begini Pak. Ini yang disampaikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Jika Anda beriman kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah, maka Anda harus mengenal Allah dengan cara menguasai 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz gitu. Nah, alhamdulillah. Jamaah sudah pernah khatam belum ini? Waktu kecil di SD mungkin atau SMP, SMA? Mungkin sifat 20 doang ya. Kalau mustahil jaiznya mungkin enggak ketemu ya. Soalnya udah lulus ya. Belum khatam ya, atau ustadznya meninggal dunia misalnya, ganti ustadz ngulangi lagi Pak. Ngaji itu kayak gitu Pak biasanya. Baru dapat fikih bab sholat, bab toharo sholat ya bertahun-tahun. Pak ustadznya meninggal, ganti guru ngulangi lagi biasanya kan. Wah, begitu lagi ngaji bertahun-tahun, toharo sholat puasa zakat. Pak ustadznya mungkin pindah tempat ya, pindah tempat tinggal, ganti ustadz ngulangi lagi. Akhirnya nggak khatam-khatam Pak. Ngaji tauhid juga begitu kadang-kadang. Baru ngaji sifat 20, wujud kidam baqo ya, belum selesai. Ya Allah. Akhirnya enggak tahu bahwa di situ ada sifat jaiz, ada sifat mustahil juga sebetulnya. Nah, mudah-mudahan Pak, umur kita panjang di masjid ini bisa menyelesaikan, menghatamkan 3 pembahasan ini insyaallah ya. Siap ya insyaallah ya. Amin. Pokoknya niati dulu Pak. Ya Allah, niat ngaji sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Nah, jadi itu pesan pertama. Pesan yang kedua Pak, beliau itu merinci sifat 20 Pak. Sifat wujud itu disebut nafsiyah. Terus nanti sifat yang berikutnya namanya sifat salbiyah, ada 5 Pak. Qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, dan wahdaniyah. Itu disebutnya sifat apa? Salbiyah kalau versi beliau. Sebetulnya memang benar Pak. Itu konsep madzhab Asy'ari itu ya. Kemudian sifat ma'ani ada berapa jamaah di situ? 7 ya. Qudrah, iradah, ilmun, haya, sama, basor, kalam. Kalau bahasa Jawanya itu susah bacanya Pak. Kuadrat ya, iradat, ngilmu ya, cajat ya, hayat ya. Cajat itu hayat. Sama aja tulisannya samngoe Pak. Ya kan? Samngoe ya. Sama itu bacanya. Terus mana tadi? Basor ya. Basor, kalam sama ya. Nah, kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, dan seterusnya itu sifat apa? Makna wiyah ya. Hafal Pak sifat 20? Hafal nggak ini? Coba. Pastinya hafal ya. Waktu kecil pernah ngaji kan? Coba bersama-sama Pak. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, kudrah iradah, ilmun haya sama, basar kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Benar ya? 20 itu Pak, dirinci oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika beliau mengajar Pak. Ketika beliau ceramah atau ngajar, beliau mengajarkan ini Pak, Masya Allah ya, sifat 20. Ya, jadi Alhamdulillah Pak, apa yang selama ini kita pelajari, kita yakini, itulah yang diajarkan oleh para kiai kita, para sesepuh kita dulu, dan sampai bersambung kepada para ulama di zaman sebelumnya ya. Alhamdulillah. Baik, dah. Jadi pesan pertama, bagaimana cara beriman kepada Allah. Kemudian pesan kedua tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz ya. Saya yang unik tadi itu tuh Pak, beliau sampai mengatakan Allah mboten manggen. Benar ya tadi ya? Ada beneran, ada kan tulisannya tadi?
Coba ya kita mundur sedikit Pak ya, mohon maaf ya. Nanti difoto lagi saja. Ketika tadi beliau mengatakan qiyamuhu binafsi, apa di situ Pak? Jumenengipun Gusti Allah kelawan dzatipun piyambak. Berarti zat Allah itu Pak tidak bertempat di bumi, di langit, di atas aras. Pokoknya zat Allah itu bidzatihi. Pada zatnya boten manggen. Nah itu ya, boten manggen, tidak bertempat Pak. Pak Ustadz, gimana itu ya? Kok tidak bertempat? Tidak di bumi, tidak di langit, tidak di mana-mana, tidak di atas aras. Terus gimana itu Allah? Pak, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Anda tidak perlu mengetahui hakikat Allah, Pak. Tugas Anda itu mensucikan Allah. Awas. Saya ulangi, saya tegaskan sekali lagi, Pak. Tugas kita itu mensucikan Allah. Jangan menyamakan Allah dengan makhluk. Ayatnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu dalil Al-Qur'an, Pak. Nah, terus bagaimana Allah tidak bertempat itu, Pak Ustaz? Hakikat Allah tidak ada yang tahu. Cukup berhenti di situ, ya. Tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah. Cukup katakan Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Boten manggen. Itu versinya siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan, boten manggen, masya Allah. Makanya jamaah nanti Anda wajib selesai ini Pak 20 sifat. Sebetulnya 13 ya, 13 aja udah cukup ya. Karena 14 sampai 20 itu sama dengan nomor 7 sampai 13 ya. Nanti kapan-kapan insya Allah kita terangkan Pak. Apa bedanya sifat kudroh dengan qadiron ya kan? Apa bedanya iroda sama muridan ya kan? Kan qadiron, muridan, aliman itu berarti ilmu kan ya. Terus hayyan, sami'an, basiron, mutakal liman, yang total menjadi 20 ya. Saya Pak untuk saat ini di berbagai masjid terutama di daerah Jakarta dan Bekasi, ketika saya ngajar sifat 20 Pak, tema yang saya tekankan 4 ini Pak, yang saya kasih warna merah itu Pak. Ya, kalau sifat wujud kita mbak itu biasa, perdebatannya tidak terlalu tajam ya. Tapi untuk poin nomor 4 itu Pak, saya sampai berkali-kali itu menggaungkan, memviralkan atau menyampaikan terus ke jamaah saya bahwa Allah itu bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad. Itu makna mukhalafatul hawadisi Pak. Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran. Itu pelajaran dari mukhalafatuhu lil hawadisi. Dalilnya Al-Qur'an itu Pak. Apa dalilnya Pak? Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad Pak. Itu Allah bukan bentuk, bukan ukuran, bukan warna. Itu ada dalilnya itu ya. Terus biasanya saya di pengajian-pengajian Pak, nomor 5 itu Pak. Lebih lama lagi saya kalau ngajar itu. Dalam artian sampai berepisode Pak. Tidak cukup 1-2 pertemuan, karena saya harus membuktikan mana akidahnya Imam Syafi'i bahwa Allah itu tidak bertempat, tidak berarah. Mana akidahnya Imam Ahmad bin Hambal, itu saya buktikan semua Pak. Ya, butuh banyak pertemuan nanti. Poin nomor 5 itu ya. Ya, terus nomor 6 itu hampir sama dengan nomor 4. Allah itu esa dari segi tanpa tersusun, tidak tersusun dari bagian-bagian. Allah itu bukan anggota tubuh, bukan anggota badan Pak ya. Jangan meyakini ada anggota tangannya atau kepalanya, matanya, tidak boleh ya. Tidak boleh. Karena Allah itu esa, wahdaniyah itu ahad, esa ya. Esa itu ya tidak tersusun ya. Terus nomor 13. Kalau nomor 13 ini Pak, nanti ada perdebatan sesama ahlu sunnah. Kalau Asy'ari Maturidi mengatakan sifat kalam Allah, Allah berkalam tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Tapi kalau madhabnya Imam Ahmad bin Hambal Pak, madhab apa namanya? Apa Pak? Kan ahlu sunnah ada 3. Ada Asy'ari, ada Maturidi, satu lagi apa? Atsari. Ya, ingat-ingat. Ada madhab apa dalam akidah? Atsari, pakai sa, Atsari ya, atau Hambali ya, dalam akidah. Nah, kalau Hambali jamaah, Atsari Hambali itu meyakini Allah itu ketika berkalam bisautin wa harfin, dengan suara dan huruf Pak. Ya, itu madhab Hambali ya. Jadi ini sesama ahlus sunnah beda Pak untuk di sifat kalamnya. Tapi kalau nomor 1 sampai 12 sama Pak, sama. Ya, Asy'ari, Maturidi termasuk Atsari Hambali meyakini Allah bukan jisim, Allah tidak bertempat, tidak berarah, sama Pak, sama. Ya.
Bahkan kawan kami Ustadz Muhammad Nur Fajri Ramadan, alumni dari Libya juga Pak. Beliau aktif di Muhammadiyah juga, tinggalnya di Depok Pak. Cari Pak di YouTube Ustadz Nur Fajri Ramadan LCMA. Beliau ngajar kitab akidah Hambali, akidah Athariyah. Beliau sampaikan sifat 20 itu tidak ditolak oleh Athari Hambali, kata beliau begitu. Ini sifat yang disepakati Ahlus Sunnah. Kalau ada yang menolak, dia bukan pengikut salaf itu, ya, bukan salafiyah, kata beliau gitu. Salafiyah itu menerima sifat 20, ya. Jadi tidak hanya Asy'ari Maturidi Pak yang menerima sifat 20 itu, termasuk Athariyah Hambali juga menerima konsep sifat 20 itu. Cuma tadi ada perbedaan di nomor 13 itu Pak, ya, sifat kalam. Kalau bagi mereka Hambali Athari, Allah itu Pak ketika berkalam ada suara, ada hurufnya. Nah ini problem ini nanti, seolah-olah seperti ada kemiripan dengan makhluk. Nah itu perdebatan yang agak panjang. Makanya Pak, ilmu tauhid saking banyaknya perdebatan seputar sifat kalam dinamakan dengan ilmu kalam, ya. Jadi tauhid akidah itu kadang-kadang disebut dengan ilmu kalam. Gara-gara apa? Gara-gara ulama kita dulu, zaman dulu berdebat tentang masalah sifat kalam Pak. Allah berfirman, iya, Allah berkalam, benar. Buktinya Al-Quran itu kan ya. Tapi kalamnya Allah yang asli itu ada suara, ada hurufnya apa enggak gitu loh. Itu diperdebatkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti Pak, kapan-kapan ya, kita akan belajar tema yang agak pusing dikit itu ya. Sifat kalam ya, sifat kalam. Kalau yang lain-lain insya Allah mudah itu. Nomor 1 sampai nomor 12 itu insya Allah mudah. Oke. Nah, jadi nanti PR kita Pak, mudah-mudahan ya insya Allah di masjid kita Jannatul Firdaus akan membahas nomor 1 sampai 13 itu, atau sampai 20 ya. Mudah-mudahan satu pertemuan satu sifat ya, bisa ya. Atau satu pertemuan langsung 13, wah nggak bisa Pak. Satu sifat itu satu pertemuan harusnya ya. Nanti saya harus menampilkan dalil Quran hadisnya, qaul ulama, pendapat ulama kita jelaskan. Biar benar-benar mendalam Pak. Jadi iman kita itu nancep bener Pak. Oh ini ada dalilnya, sifat wujud, ini ya. Quran hadisnya, pendapat ulama lengkap nanti insya Allah ya. Baik. Dah. Itu akidah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, nanti saya share PDF-nya Pak, ada kitabnya. Sekarang yang kedua, akidah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mana pendukung NU? Angkat tangan, melambaikan. Ya, ini akur ya, insya Allah ya, Muhammadiyah NU ya Pak, akur ya. Yang berantem kan di luaran sana Pak ya. Insya Allah di sini akur ya. Atau enggak ada orang NU di sini? Ya. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Awas, beda dengan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Meskipun agak mirip ya. Kalau pendiri Asy'ariyah itu Pak, ulama salaf yang 321 Hijriah itu, pendiri mazhab Asy'ari itu namanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ulangi, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, itu ulama salaf. Kalau ini pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari atau Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah. Beliau Pak nulis kitab banyak sekali Pak. Ini Pak saya bawa kitabnya Pak. Alhamdulillah. Semua kitab beliau dijadiin satu Pak. Jadi ini per berapa halaman berapa itu beda-beda judul kitabnya. Ya ada kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu dikumpulkan jadi satu. Namanya Irsyadus Sari. Ustadz Adi Hidayat kalau nggak salah dalam ceramahnya itu juga pernah megang kitab ini Pak. Ustadz Adi Hidayat LCMA ya. Ada kitab namanya Irsyadus Sari fi Jam'i Musannafati Syekh Hashim Asy'ari. Jadi ini kitab kumpulan karya-karya Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri NU ya. Tebalnya segini Pak. Ya. Berbahasa Arab. Semuanya berbahasa Arab. Enggak tahu ada bahasa Jawanya atau tidak. Berbahasa Arab Pak ya. Berbahasa Arab. Saya sudah baca beberapa tema di sini atau beberapa kitab. Salah satunya ini Pak. Ada 2 kitab yang akan kita tampilkan. Pertama kitab Adabu Al-Alim wal Muta'alim. Itu di awal-awal ya. Nanti kitab yang kedua kita akan baca kitab At-Tanbihat Al-Wajibat liman yasna'u al-maulida bil munkarat. Ya. Itu tentang Maulid Nabi Pak, tapi ada pembahasan akidahnya sedikit. Ya. Kita baca ya. Yang pertama kitab apa itu? Adabu Al-Alim wal Muta'alim. Ya. Jadi kitab apa ini Pak sebetulnya ini? Kitab tentang adab-adab orang yang berilmu atau yang penuntut
penuntut ilmu. Jadi kalau orang ngajar atau belajar itu apa arahannya ya, apa ilmu yang harus dipelajari, yang didahulukan, yaitu judulnya Adabul Alim wal Muta'alim ya. Silahkan Pak nanti cari kitab ini ya, karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Judulnya Irsyadus Sari. Faslun fi adabil muta'allimi fi durusih. Ini adalah fasal atau bab tentang adab-adab bagi para penuntut ilmu ketika mempelajari berbagai macam ilmu fi durusih. Satu Pak, an yabda al muta'allim bi fardi ainihi fayuhassilu arba'ata ulum. Masyaallah, perhatikan jemaah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama NU, menyatakan bahwa hendaknya penuntut ilmu, jenengan ini penuntut ilmu bukan Pak? Anda kita ini penuntut ilmu kita ya, hendaknya mendahulukan ya, belajar ilmu yang hukumnya fardu ain. Fardu ain ada berapa Pak? Di sini tadi saya lihat tuh ada pengumuman ya, ada tulisan flyer. Ilmu yang wajib ada 3 kan? Apa? Akidah, fikih dan tasawuf ya. Akidah, fikih dan tasawuf atau adab ya. Itu ilmu fardu ain itu Pak. Dan itu disebutkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga. Kalau yang di masjid ini kan rujukannya apa itu? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Nah, itu yang mengatakan 3 ilmu fardu ain itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama bersama mazhab Syafi'i. Nah, kali ini Pak, sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menyebutkan 3 ilmu itu, tapi sama beliau dipecah jadi 4. Pertama, al-awwal ilmu dzat al-aliyah, ilmu tentang mengenal zat Allah. Wa yakfihi, perhatikan, wa yakfihi ay ya'taqida anna dzat al-aliyah mawjudatun qadimatun baqiyatun munazzahatun 'anil naqais muttasifatun bi sifatil kamalat. Ini berarti Pak, beliau di poin pertama mengajarkan sifat apa? Wujud, qidam, baqa sampai wahdaniyah itu Pak. Dan sifat kamalat. Kamalat itu sifat ma'ani sebetulnya. Sifat kesempurnaan, kamalat itu. Sifat kesempurnaan ya. Wathani ilmu sifat. Nah, dirinci lagi sama beliau. Ilmu tentang sifat Allah. Wa yakfihi an ya'taqida anna dzat al-aliyah muttasifah bil qudrah wal iradah wal ilm wal haya was sama wal basar wal. Kalau ini namanya sifat apa? Sifat ma'ani. Tadi Pak, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Nah ini qudrah, iradah, ilmun, haya, sama, basar, kalam sampai 13. Itu nama ilmunya ilmu sifat kata beliau. Wajib ini Pak, harus kita pelajari kata beliau ya, termasuk ilmu yang fardu ain ya. Terus beliau menyebut ilmu fikih dan ilmu tentang tasawuf ya. Jadi nomor 1, nomor 2 itu digabung harusnya ya, namanya ilmu tauhid, ilmu zat dan sifat itu ilmu tauhid, terus ilmu fikih dan ilmu ahwal wal maqamat. Ahwal maqamat itu apa Pak, Bu? Tasawuf ya. Di sini diajarkan ya sama guru kita Ustadz Muhammad Anik ya. Ustadz Muhammad Anik. Iya Pak, benar ya? Ustadz Muhammad Anik, beliau itu santrinya Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau itu seangkatan dengan Gus Baha Pak. Wah, Anda luar biasa, beruntung bertemu dengan beliau Pak. Ngaji ilmu tasawuf di sini ya. Alhamdulillah. Pakai kitab apa di sini? Tasawufnya. Ini mungkin ya, apa hikam. Ya Pak ya, paham. Lanjut Pak, kitab yang kedua. Ini kitab tentang Maulid Nabi Pak sebetulnya. Di sini ada. Nah, ini saya tandain ya. Judul kitabnya itu panjang. At-Tanbihat Wajibat Liman Yasna'u Al-Maulida Bil Munkarat. Ini Pak kitab beliau tulis untuk membid'ahkan Maulid Nabi. Tetapi awas, yang beliau bid'ahkan adalah Maulid Nabi yang ada mungkarot. Karena nanti ada sebagian pihak yang mengatakan, oh itu loh, pendiri NU aja membid'ahkan Maulid Nabi kok ya. Beliau nulis kitab tuh, Maulid Nabi bid'ah. Nah, itu tidak benar Pak. Yang benar apa? Yang dibid'ahkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, adalah Maulid Nabi yang bil mungkarot. Apa itu bil mungkarot? Yang isinya tentang
kemungkaran. Mungkin maulid nabinya joget-joget, itu loh Pak. Maulid nabinya apa? Nyanyi dan enggak jelas ya, laki-laki perempuan campur aduk dan sebagainya. Nah itu yang dilarang oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi kalau maulid nabi baca sirah nabawiyah, baca Al-Quran, ceramah, taklim, ya enggak apa-apa ya. Nah beliau ini menulis kitab khusus karena ada di zaman beliau maulid nabi isinya ngawur gitu istilahnya ya. Nah, judulnya ini Pak, At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'u Al-Maulida Bil Munkarat ya. Saya baca kitab ini Pak di muqaddimah Pak, insyaallah di muqaddimah beliau mengatakan, panjang muqaddimahnya Pak. Biasa kalau Muhammad muqaddimah itu biasanya ada apa depannya Pak? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam gitu ya. Beliau di sini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi baddada dzulumatil umuril jahiliyah binuri syariati sayyidil insi wal jan. Subhanahu bima a'zama sya'nah kulla yaumin huwa fi sya'n. Ahmaduhu hamdan mutawaliyan bi samimil qalbi wa khalisil lisan wa ashkuruhu syukran mutataliyan bil fuadi wal arkan. Luar biasa Pak, bahasa Arabnya mantap nih. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Jadi di belakangnya nun semua itu ya. Kan tadi ya, Masya Allah ya. Bersajak ya. Ini hafalkan Pak ini. Ini akidahnya pendiri NU sama dengan akidah pendiri Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah tadi pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan bilangnya apa Pak? Allah mboten manggen. Kiai Muhyiddin Nafsi tadi apa? Allah mboten manggen. Kiai Haji Hasyim Asy'ari Pak, ikuti saya Pak. Wa asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Masya Allah, hafalkan Pak. Saya hafal kalimat ini alhamdulillah ya. Sampai saya kalau ngajar itu Pak, saya ngambil ini sebetulnya Pak. Anda tadi perhatikan nggak? Setiap saya ngajar di sini muqaddimah saya itu ada kalimat ini Pak. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah al akhiril baqi bila nihayah al munazzah anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Saya balik ya. Kalau di sini jismiyahnya di depan kan ya. Kalau saya al munazzah anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah ya. Saya terinspirasi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari Pak ya. Ya, Masya Allah. Apa artinya Pak? Al munazzahu, yang maha suci. Munazzah itu subhanallah dulu Pak. Munazzah ya. Tanazzaha atau subhan ya. Maha suci. Anil jismiyah. Apa itu jismiyah hadirin? Jismiyah itu jisim, sifat-sifat jisim, sifat benda. Contohnya apa di situ Pak? Contoh sifat benda itu seperti memiliki bentuk, ukuran. Ada warnanya enggak benda itu Pak? Ada bagian-bagiannya, kadang diam, kadang bergerak, bertempat dan berarah. Itu namanya jismiyah Pak. Mbah Hasyim Asy'ari Pak, pendiri NU mengatakan Allah itu maha suci dari sifat-sifat itu. Berarti tidak berlaku sifat jisim bagi Allah gitu. Terus wal jihati, apa jihah artinya Pak? Jihah itu arah. Allah maha suci dari arah. Berarti Allah tidak berada di arah depan kita, tidak berada di arah atas kita, tidak juga berada di arah atasnya aras, tidak Pak. Ya, Allah itu maha suci dari arah. Sama seperti akidah salaf Imam At-Tahawi, pengarang kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah mengatakan la tahwihi al-jihatu as-sittu. Allah itu tidak terliputi oleh 6 arah. Jadi Allah tidak berlaku arah Pak, kata Imam At-Tahawi, ulama salaf, pengarang kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Lu sama Pak, akidah NU Muhammadiyah itu yang akidah salaf itu sama. Ya, Allah itu maha suci dari yang namanya tempat dan arah. Jangan meyakini Allah berada di langit Pak, jangan meyakini Allah berada di atas aras, tidak boleh ya. Pak Ustadz, bagaimana dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa? Itu juga sudah kita bahas dulu Pak, sudah Pak. Bagaimana Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, 4 mazhab menafsirkan ayat itu, silahkan dibuka lagi link YouTube-nya ya. Lengkap ya, sudah dibuatkan playlistnya itu, Masya Allah. Tinggal klik aja Pak ya. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di like ya, Masya Allah. Komennya saya baca itu Pak ya.
sebagian ya. Wah, ngeri-ngeri komen-komennya. Ngeri. Ada yang berantem, naudzubillah ya Allah. Semoga Allah berikan hidayah, Allah tambahkan ilmu Pak ya. Mudah-mudahan berantemnya mereka itu menyebabkan nanti bisa sama-sama berakidah Ahlussunnah. Amin. Saya kalau melihat orang berantem dalam akidah itu kayak melihat saya awal-awal dulu. Saya dulu semangat banget Pak. Namanya debat itu saya semangat dulu ya. Dulu ya, masih muda ya. Ya sekarang masih muda Pak, dikit lah ya. Tapi sekarang saya niatnya, aduh janganlah debat-debat itu, udahlah biar yang lain saja. Saya ngajar saja, niat ikhlas untuk menyampaikan ilmu ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu aja. Ya mudah-mudahan dengan kajian ini banyak yang apa ya, menjadi tahu Pak, tentang hakikat akidah salaf yang sebenarnya. Alhamdulillah. Baik, wa zaman wal makan. Dan maha suci dari waktu dan tempat ya. Maha suci dari waktu itu apa Pak maksudnya Pak? Berlaku enggak waktu bagi Allah Pak sebetulnya Pak? Tidak berlaku Pak. Dan itu tidak bisa Anda bayangkan. Waktu itu ciptaan Allah Pak. Baru ada ketika langit bumi diciptakan. Baru ada waktu itu Pak. Sebelum adanya langit bumi enggak ada yang namanya waktu Pak. Bahkan tidak berlaku sebelum bagi Allah ya. Kita enggak bisa bilang sebelum langit bumi ada ini Allah ngapain gitu. Itu enggak berlaku Pak. Ngapain waktu bagi Allah itu enggak berlaku. Makanya itu Pak, Allah itu Pak tidak bisa dijangkau oleh akal. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ayatnya kan begitu. Allah itu tidak bisa dijangkau Pak dengan absar, dengan akal kita. Ya, Masya Allah. Makanya unik. La syarikalah, tidak ada bandingannya. Orang-orang bandingannya Pak. La syarikalah. Tidak ada sekutu, tidak ada yang sama, yang mirip dengan Allah. Unik ya, namanya unik itu kan nggak ada duanya, esa ya, unik ya, Masya Allah. Nah, jadi ini akidah disisipkan Pak di Muqaddimah ya, oleh siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Guru-guru saya mengajarkan kalian kalau ngajar, entah itu temanya fikih, akhlak, akidah, atau ceramah atau khutbah, tolong sisipkan sedikit tentang dasar akidah Ahlussunnah. Minimal sampaikan di muqaddimah bahwa Allah adalah sang pencipta alam semesta. Allah maha suci dari tempat dan arah. Allah maha suci dari bentuk dan ukuran. Itu disampaikan di muqaddimah kalau bisa. Guru tauhid saya begitu Pak, berpesan. Ya, salah satu guru saya dari daerah Jawa Timur, beliau juga pernah di Lipia Jakarta. Beliau menyampaikan kepada kami, tolong kalau ceramah sisipkanlah sedikit tentang dasar Ahlussunnah wal Jamaah, biar jamaah itu terbiasa. Allah maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa tempat, tanpa arah. Laisa kamitslihi syai'. Baik. Jelas ya Pak ya? Nah, nanti ini buktinya kuat Pak ya, bukan mengada-ada kita ya, ada kitabnya. Kesimpulan coba. Masih ada waktu? Pak MC masih ya? Dikit lagi ya. Kesimpulan. Pertama Pak, Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah, pendiri Muhammadiyah, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah taala, pendiri NU, sama-sama meyakini, awas, ada pembahasan seputar 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Sudah kita tampilkan tadi Pak ya, ada buktinya. Ini Pak konsep yang disampaikan oleh ulama Asy'ari. Yang ngaji sifat 20 itu Asy'ari Pak. Ulama kita yang mengkonsep sifat 20 itu Asy'ariyah. Seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, itu Asy'ari mereka Pak. Al-Baihaqi itu Asy'ari. Berarti Pak, kita bisa berani menyimpulkan ya, pendiri Muhammadiyah dan pendiri NU itu secara akidah madzhabnya apa? Asy'ari Pak ya. Dan banyak ustadz-ustadz Muhammadiyah yang bilang begitu. Bukan saya Pak yang bilang Pak. Ya, kawan-kawan dari Muhammadiyah itu banyak yang mengatakan Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu Asy'ari tulen. Bahkan fikihnya Pak, beliau kunutan nggak Pak kalau salat subuh? Pendiri Muhammadiyah itu Pak. Ada kitab Pak Muhammadiyah generasi awal. Itu dalam fikihnya itu disebutkan disunnahkan membaca kunut subuh pada sholat subuh di rakaat kedua. Ada kitabnya Pak, PDF. Ya, jadi Muhammadiyah generasi awal itu kunutan Pak. Nggak tahu sekarang Muhammadiyah kenapa tidak kunutan ya. Wallah ya, itulah apa namanya perubahan zaman ya. Ya, dulunya sama Pak, sama ya. Akidahnya sama ya, fikihnya sama. Loh, ngajinya sama loh Pak. Sama-sama ngaji di siapa tadi? Kiai Haji Soleh Darat.
terus di Mekah juga sama ngajinya. Iya, sama-sama ngaji bareng di sana ya, sama ilmunya. Nah, nomor 2, Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama-sama meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran dan tanpa rupa. Apa buktinya tadi, Pak? Mukhalafatuhu lil hawadisi, itu intisarinya. Pelajaran mukhalafatuhu lil hawadisi, Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran. Sama Pak akidahnya. Yang terakhir, Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama-sama meyakini bahwa Allah Maha ada tanpa tempat dan tanpa arah. Buktinya apa tadi pendiri Muhammadiyah, Pak? Allah mboten manggen. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Alhamdulillah. Clear, Pak? Sudah paham? Jadi kesimpulannya apa? Pendiri NU dan Muhammadiyah akidahnya sama, dan itulah akidah yang diajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Ini sebetulnya ada dikit lagi, nggak apa-apa ya? Dikit lagi. Anda kenal HPT? Apa itu HPT? Siapa di sini orang Muhammadiyah? Harusnya tahu. HPT itu himpunan putusan tarjih. Kalau di NU itu ada namanya Bahthul Masail. Membahas apa tentang ilmu agama. Ya, diskusi para kiainya, para ustadznya ngumpul, nanti bahas apa. Nah, itu namanya Bahthul Masail kalau di NU. Kalau di Muhammadiyah ada namanya Majelis Tarjih. Majelis Tarjih itu juga diskusi, Pak. Kiai Muhammadiyah itu mereka mengumpulkan, kumpulannya ini namanya HPT, Pak. Dijual, Pak. HPT 1 sampai HPT berapa itu ya? Himpunan Putusan Tarjih. Saya dapat HPT 1, Pak. Berarti ini generasi awal, Pak, ini. Kira-kira tahun berapa ini? Berarti generasi awal NU Muhammadiyah tadi berapa? Tahun 1912 atau 1920 sampai 30 lah ya. Ya, 20, 30, 40. Nah, generasi awal. Ternyata, Pak, di HPT itu, Pak, disimpulkan hukumnya wajib beriman kepada Allah, bahwa Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, wahdaniyah, hayah, qiyamuh binafsihi, kebolak-balik enggak apa-apa ya. Tapi intinya apa, Pak? Sifat 20. Loh, Pak, ini Muhammadiyah generasi, bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan, bukan pendirinya ini, Pak. Ini pengikutnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. HPT itu yang merumuskan pengikut beliau. Setelahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya berarti kan orang-orang Muhammadiyah zaman dulu itu ya ngajinya sifat 20 juga gitu. Bahkan sampai sekarang ada, Pak, sebagian Muhammadiyah yang ngaji ini ada. Oh, yang tahlilan juga ada loh, Pak. Nggak hanya NU, Pak. Nggak hanya NU. Di daerah Jogja atau di mana itu, sebagian Muhammadiyah itu ada yang tahlilan. Loh, ini NU apa Muhammadiyah ini? Ya, ada yang seperti itu, ya Allah. Nah, ini HPT ya. Buktinya ada di situ. Kalau LPM NU ya sudah pastilah Asy'ari ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja. Moderator silahkan, mungkin ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada kita tutup ya. Ada ya, silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dr. Eli, silakan. Mohon dijelaskan lagi, Pak Ustadz. Kalau dilihat dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi kan Asy'ariyah ya gitu. Ya, betul. Kapan itu terjadi pergeseran Masya sehingga Allah. pahamnya Betul, agak betul. mengarah ke Ibnu Taimiyah, Ya, Pak Ustadz? ya. Pakai ini karena perubahan geopolitik di Arab Saudi pada waktu itu, Pak Ustadz. Ya. Nanti kalau saya dengar gurunya mereka ini kan Saifiyah juga, Pak. Ya. Mufti Mekah pada waktu itu kan Saifiyah, Pak Ustadz. Ya, Masuk betul. gurunya Kiai Haji Soleh Dahrat tadi. Sehingga dua guru sama. Nah, Ya. situasi apa tuh yang membuat perubahan sekarang kok malah mengarah ke Ibnu Taimiyah, Pak Ustadz? Dari pandangan-pandangan. Terima kasih, Pak Ustadz. Baik, bagus ini. Akidah pendiri Muhammadiyah atau generasi Muhammadiyah awal itu bisa berubah menjadi pemikiran, kalau di sekarang disebutnya pemikiran Wahabi, itu sejak kapan ya? Angka tahunnya itu kalau sejak kapannya wallahu alam, tapi saya bisa melacak, Pak, ini Pak Yuli. Di kitab fikih Muhammadiyah itu tertera tahun 1941. Itu masih fikih Syafi'i, masih akidah Asy'ariyah. Jadi sejak berdiri Muhammadiyah 1912 sampai 1940-an
sampai 1940-an, berarti sampai Indonesia merdeka lah ya. Sampai Indonesia merdeka itu masih Asy'ari, masih Syafi'i fikihnya. Fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Nah, setelah itu wallahu alam. Datanya kita tidak tahu. Sejak kapan itu pengikut Muhammadiyah kok akidahnya ada yang Wahabi ya, Salafi Wahabi ya. Terus fikihnya juga berubah ya, tidak terlalu Syafi'i banget ya. Sudah ada istilah mengikuti tarjih gitu ya. Pendapat yang kuat menurut beberapa kalangan Muhammadiyah begitu ya. Wallahu alam. Tapi yang jelas sejak berdiri Muhammadiyah sampai 1940-an di kitab fikihnya itu tertera itu. Ada kunut subuh dan sebagainya itu ya. Kira-kira sampai tahun 1940-an. Wallahu alam, setelah itu apakah berubah dan sebagainya, sejak kapan berubahnya wallahu alam. Mungkin tadi ya namanya organisasi kan besar Pak ya. Di dalamnya itu pasti tidak satu warna. Jangankan Muhammadiyah, NU juga begitu Pak. NU ini macam-macam Pak. Tidak semuanya satu suara, apalagi sekarang ya, masalah tambang. Enggak satu suara Pak. Jadi itu sudah biasa Pak. Dalam satu organisasi kemudian mengalami perubahan ya, pergeseran pemikiran dan sebagainya. Apalagi mungkin dulu mahasiswa Muhammadiyah itu kuliah di Timur Tengah ya kan, yang mana di sana diajarkan akidah yang bukan Asy'ari, bukan Maturidi. Ya pulang-pulang kembali ngajarin itu pastinya. Pasti itu ya. Apalagi fikihnya ngaji di sana, ngaji apa? Fikih Hambali misalnya. Pulang ya pasti ngajarin fikih Hambali begitu. Jadi bisa jadi itu tadi. Karena beberapa mahasiswa kita yang kuliah di luar negeri kemudian kembali mengajarkan apa yang mereka pelajari begitu. Kalau angka pastinya wallahu alam. Setidaknya tadi ada data menyebutkan masih Asy'ari fikih Syafi'i itu sampai tahun 1940-an ya. Ya, wallahu alam. Oke. Baik, ada lagi? Ada satu lagi. Cukup. Oh, satu lagi. Ya. Terakhir ya. Ada lagi enggak? Kira-kira ada lagi ya? Enggak ya? Ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Pak perihal tentang kunut tadi Pak. Kunut subuh. Iya. Ya, gimana? Saya hubungan dengan turunnya ayat Al-Imran 128 Pak. Itu bahwa Rasulullah kalau nggak keliru telah dijelaskan oleh salah satu ustadz, itulah meninggalkan saat diturunkannya ayat yaitu surah Tidak ayat boleh melaknat itu ya? Larangan melaknat. Melaknat Pak. Ya, betul, Karena setelah itu langsung ditinggalkan hanya surat najilah bagus, yang ya, bagus, yang ya. dikerjakan oleh Rasulullah. Ya, Terima kasih. bagus, masya Allah ya. Ini ngaji fikih berarti Pak ya, ngaji fikih ya. Ya enggak apa-apa. Saya juga sebetulnya ngajar fikih sebetulnya Pak. Karena saya dulu waktu di Lipia Jakarta itu jurusan saya memang fikih. Perbandingan madhab, 4 madhab kita belajar dulu Pak di kampus Lipia ya. Nah guru saya ngajar di sini fikih juga. Kiai Haji Dr. Ahmad Sarwat LCMA. Dr. Ahmad Sarwat LCMA itu guru saya Pak di rumah fikih. Yang ngajarin buat PowerPoint begini Pak, saya bisa buat PowerPoint bahasa Arab kayak ini, itu beliau Pak yang ngajarin Pak. Dr. Kiai Haji Ahmad Sarwat ngajar di sini kan? Kapan? Pekan keberapa? Minggu depan, pekan keempat berarti ya. Nah, beliau guru saya, beliau dari Lipia juga beliau. Nah, beliau memang konsennya di ilmu fikih. Untuk masalah kunut subuh, pertama begini Pak. Ini kan masalah khilafiyah pastinya ya, perbedaan, tidak masalah. Tapi bagaimana Pak Ustadz menjawab bahwa dulu Nabi itu melaknat dalam kunut itu, kemudian turunlah ayat melarang laknat. Berarti kan kunut subuh tidak ada, gitu ya Pak ya. Itu Pak dijawab oleh Madzhab Syafi'i. Yang dilarang adalah melaknat. Kalau doanya tetap ada. Makanya dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, hadisnya sanadnya sahih Pak. Rasulullah SAW pertama yaknutu gimana itu syahr, 1 bulan penuh itu. Beliau kunutan 1 bulan penuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 1 bulan Pak mendoakan re'len, zakwan dan sebagainya. Melaknat, Rasulullah itu melaknat ya. Tapi kemudian Rasulullah meninggalkan laknat itu, tidak kunutan lagi. Fa amma fis subhi, ada lanjutannya hadisnya. Adapun pada sholat subuh, falam yazal yaknutu hatta faraqad dunya. Rasulullah tetap melakukan doa kunut tanpa laknat. Doa kunut sampai beliau meninggal dunia. Hadis sahih disahihkan oleh jama'atun minal hufat, kata Imam Nawawi. Hadis ini kunut subuh, hadisnya sahih disahihkan oleh para penghafal hadis. Ya, itu riwayat Imam Al-Baihaqi. Sahabatnya namanya Anas bin Malik.
yang suka ngintili Rasulullah, Pak. Pembantunya Rasulullah, Anas bin Malik. Beliau ya. Bahkan ini ada di Sahih Muslim, Pak. Bukhari Muslim. Hadis kunut subuh itu Bukhari Muslim. Anas ditanya, "Aqanata fi subhi?" Apakah Rasulullah itu kunutan kalau salat subuh? Di rakaat kedua atau pertama? Dijawab, "Na'am fi rakaat tsaniyah." Nabi kunutan di rakaat kedua. Ya. Jadi sebetulnya ada dalilnya, Pak. Madzhab Syafi'i itu sekali lagi ada dalilnya. Pertama hadis yang riwayat Al-Baihaqi, yang kedua hadis apa tadi? Bukhari Muslim ya. Jadi yang ditinggalkan tuh laknatnya. Makanya kalau sholat subuh jangan melaknat kan? Ya. Allahumma al-an itu apa artinya? Ya Allah laknatlah kaum ini kaum ini, nah, nggak boleh gitu. Cukup doakan biasa saja ya. Atau kalau kita mau mendoakan itu ya seriwil ya Israel ya Allahumma apa Allahumma damir gitu, damir itu hancurkanlah pasukan mereka, damir a'dahum begitu ya, itu enggak apa-apa ya, karena namanya doa kunut nazilah ya. Tapi kalau kunut subuh tetap ada itu, tetap ada, nanti dibahasnya di kajian fikih ya, kajian fikih ya. Saya dulu waktu di Libya, Pak, satu kelas itu dibagi 4. Kamu ya mahasiswa ini, kamu Hanafi, kamu Maliki, kamu Syafi'i, kamu Hambali. 4 madzhab itu disuruh diskusi. Kamu bagaimana Syafi'i menjawab hadisnya ini, Hambali ya, kunut subuh bid'ah, kunut subuh begini ya, makruh dan sebagainya. Kamu bagaimana menjawab hadisnya Syafi'i? Seru, Pak, dulu waktu di kelas ya. Dan kami tidak pernah berantem, Pak. Biasa fikih 4 madzhab itu udah biasa makanan sehari-hari ya. Yang jelas masing-masing 4 madzhab punya dalil gitu aja ya. Wallahu a'lam ya. Baik. Cukup ya, terima kasih, mudah-mudahan manfaat, berkah ilmunya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi penjelasan dari Ustadz Muhammad Ajib tentang akidah Muhammadiyah dan akidah Nahdlatul Ulama. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.